Lo voy a llevar siempre. Siempre. Briar. Me llamo Briar. Permitir que te vayas a vivir con nadie con 18. Sufriste con papá. Ellas están viviendo su unboxing vital mientras nosotros van a volar solas, Nick. Hai semua penonton setia channel YouTube Ini Crush Movie. Kini Crush Movie hadir lagi nih menemani waktu gabut kalian. Apalagi musim hujan begini kan. Paling enak emang tarik selimut terus buka channel YouTube Ini Crush Movie deh. Nah, film yang kali ini bakalan kita review berjudul Culpatuya yang merupakan kelanjutan dari film Culpamia atau My Fault. Ya, film ini tayang perdana pada 18 Desember 2024 dan mendapatkan rating 5,3 versi IMDb. Film ini menceritakan tentang Culpatuya atau Your Fault, mengisahkan tantangan baru asmara antara Nick dan Noah yang kini masing-masing memulai kuliah dan berkarir profesional. Noah akhirnya berusia legal, yakni 18 tahun. Ia senang karena merasa sudah dewasa dan bisa melakukan banyak hal secara legal di usia barunya tersebut, termasuk untuk hubungannya dengan Nick. Nick pun berusaha menjadi diri yang baru dengan memulai pekerjaan yang real di perusahaan ayahnya. Hal itu membuatnya benar-benar menjauhi balap liar, mabuk, dan berhenti bermain perempuan. Hal-hal tersebut dilakukan untuk membuktikan bahwa cinta mereka tak tergoyahkan meski kedua orang tua mereka berusaha memisahkan. Permasalahan pun dimulai ketika Noah membawa Nick ke asramanya dan bertemu Brian. Tanpa sepengetahuan Noah, ternyata ada rahasia nih yang selama ini disembunyikan Nick mengenai Brian. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Sebelum kita lanjut ke filmnya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe guys. Dan inilah film Culpatuya. Di sebuah pesta ulang tahun Noah yang diadakan oleh orang tua Noah dan Nick, terdapat banyak pasangan yang hadir. Tapi di sini Noah terlihat sedih guys, karena kakak tirinya atau yang kini sudah menjadi pacarnya itu tidak datang. Jadi dia galau nih di kamar bersama temannya. Por la mayoría de edad. Tiba-tiba suara klakson berbunyi dan ternyata itu adalah Nick, kakak tirinya yang tiba-tiba datang. Mereka LDR-an nih guys. Sudah lama tidak bertemu, jadinya mereka langsung meluapkan perasaannya dengan bermain kuda-kudaan, bersembunyi-sembunyi di semak-semak. Aduh. Lo voy a llevar siempre. Siempre. Keesokan harinya Noah dan Nick sangat sering menghabiskan waktu berdua, mulai dari berjalan-jalan, bermain di pantai, balapan, dan bahkan mereka juga sering guys icikiwir di pinggir pantai. Aduh. Sampai suatu malam karena Noah dan sahabatnya itu merayakan pesta kelulusan mereka, semua sangat senang nih. Tapi berbeda dengan Nick. Mereka kepikiran kalau setelah lulus pacar-pacarnya akan melanjutkan kuliah dan hidup bersama dengan orang baru alias takut gitu guys. Ellas están viviendo su unboxing vital mientras nosotros van a volar solas, Nick. Luka menghampiri sahabatnya yang ada di penjara. Luka dan sahabatnya ini memiliki bisnis bengkel guys, yang kini hanya dikelola oleh Luka. Tapi Luka mengeluh karena bengkelnya hampir saja tutup karena biaya sewa tempat yang makin mahal. Vuelto a subir el alquiler. Sepulang dari acara wisuda, Noah sangat senang nih karena dihadiahkan mobil mewah nih oleh orang tuanya. Dan dia pun langsung test drive gitu guys bersama Nick. Tapi Nick tiba-tiba mengajak Noah ke suatu rumah yang ternyata itu adalah apartemen milik Nick yang dihadiahkan oleh kakeknya. Dan dia mengajak Noah untuk tinggal di sana karena Noah juga sudah usia 18 tahun nih. Nick sangat pandai merayu guys, tapi untungnya Noah sadar dan dia langsung pergi karena tidak tahu harus izin apa ke ibunya jika dia mau tinggal bersama Nick. Es una mierda vivir con contradicciones. Di sebuah pesta, Noah dan Nick bertemu nih untuk melupakan hal tadi yang dimana anggap saja Nick tidak pernah mengajak Noah untuk tinggal bersama. Pero lo olvido. Berapa hari kemudian Noah dan ibunya pergi mencari asrama untuk tempat tinggal Nick selama kuliah. Dan dia bertemu teman baru berambut pirang bernama Brian. Briar. Me llamo Briar. Di tempat kerjanya Nick juga dikenalkan nih oleh wanita cantik bernama Sofia, yang katanya Sofia dulu adalah teman kecilnya. Tapi di sini Nick seperti kagum gitu guys, karena Sofia yang sudah berubah menjadi makin cantik. Querida. Noah dan ibunya yang sedang bersantai di pinggir kolam ini tiba-tiba cekcok guys, karena ibunya membahas soal hubungan Noah dan Nick. Ibu Noah melarang Noah untuk berhubungan dengannya karena dia tidak mau dianggap sebagai perbudak harta keluarga dari nenek. Tapi Noah memilih pergi dan bilang kalau dia tidak mungkin dianggap seperti itu karena dia memang tulus mencintainya. ¿Tú te imaginas los titulares? Haría bajar las acciones del holding, ¿no? Noah menelpon Nick di kantornya dan Nick bilang kalau dia bekerja dengan teman kecilnya bernama Sofia dan Nick bilang kalau Sofia jelek guys supaya Noah tidak cemburu. ¿Qué va? Se extrae que le apestan los pies. Saat Noah pergi ke asramanya, dia kaget karena Brian mengadakan pesta tanpa sepengetahuan Noah.
Brian pun meminta maaf karena dia juga tidak izin. Dia juga mengenalkan teman laki-lakinya bernama Michael, yang sepertinya Michael tertarik nih sama Noah. Estoy buscando mi chaqueta. Noah menelpon Nick setiap hari dan menanyakan tentang pekerjaannya di sini. Nick mulai sering berbohong guys tentang Sofia. Ternyata kehadiran Sofia sudah direncanakan nih oleh orang tua Noah dan Nick supaya mereka putus. Luka ditelepon oleh sahabatnya yang sudah bebas itu, dan ternyata dia diawasi oleh salah satu pria yang memang musuh dari Noah dan Luka. Nick dan Noah memiliki adik bernama Maggie, yang dimana mereka sering banget bermain gitu guys. Setelah bermain, Maggie dijemput oleh ibu Nick, yang dimana Nick sudah lama tidak bertemu dengannya. Nick marah kepada ibunya dan tidak mau bertemu sama sekali karena dulu Nick ditinggalkan oleh ibunya secara tiba-tiba. Tapi di rumahnya Noah mencoba menenangkannya supaya dia tidak marah, dan Noah menenangkannya dengan memberikan kenikmatan dunia kepada dia. Aduh. Hubungan mereka emang dewasa banget ya guys. Setelah itu Noah marah karena Nick memberi cupang kepadanya. Jadinya Nick membalas dendam dengan menggambar-gambar di tubuh Nick. Begitupun memberikan tulisan "kamu milikku". Karena Noah menolak untuk tinggal di apartemen Nick, dan akhirnya Noah mengajak untuk melihat kamar kosnya, yang ternyata Nick kaget bertemu dengan Brian. Nick langsung kayak salting gitu guys, dan buru-buru pulang setelah melihat Brian. Ternyata di jalan pulang Nick menanyakan nih tentang Brian yang sepertinya dulu pernah kenal guys. Di jalan tiba-tiba Nick dihubungi oleh temannya, yang dimana teman-temannya meminta bantuan dirinya. Luka sedang terluka parah guys tangannya. Ternyata dia disuruh mengirim paket oleh kakaknya. Ternyata isi paket itu adalah narkoboy, yang dimana Luka disuruh mengirim ke para gangster. Maka dia akan mendapatkan imbalan, tapi dia panik karena jumlahnya yang berkurang saat dia mengecek barangnya. Luka akhirnya masuk dan disusul dengan Nick. Ternyata benar, setelah ditimbang barangnya berkurang, dan yang bikin kaget ternyata Noah juga datang nih. Ternyata pria itu adalah Ronnie, yaitu orang yang dulu menculik Noah guys, dan memang memiliki dendam pribadi kepada Noah dan Nick termasuk Luka. Saat mereka akan keluar, tiba-tiba mereka dihalangi oleh salah satu pria yang sok jagoan. Dan dia pun tidak terima, dan dia menumpahkan minuman yang terjadi baku hantam di sana. Semuanya pun saling melawan, tapi akhirnya polisi datang dan menangkap Noah dan Nick, dan Luka pun juga. Di kantor polisi, Nick menelpon Sofia dan minta pertolongan supaya membebaskan mereka, karena ini hanyalah kasus pengeroyokan biasa saja. Nick marah nih karena dia sudah berjanji tidak mau mempermasalahkan, dan untungnya mereka pun mengantarkannya ke kosannya. Di sini tidak ada orang, dan akhirnya dia pun mengajak untuk begituan. Ya benar, mereka pun begituan di dapur nih. Aduh, saya pikirnya tiba-tiba Brian datang dan membuat mereka kaget seperti keciduk gitu guys. Tapi Brian tidak masalah, dan akhirnya pun mereka pun berhenti. ¿Por qué no me ayudas a amueblar el piso? Noah berangkat kuliah bersama dengan Brian setiap harinya, dan dia juga bertemu dengan Michael yang sepertinya memang ingin mengenalkan Michael kepada Noah. Pacar Luka datang ke bengkel dan memperbaiki hubungan mereka karena akhir-akhir ini mereka renggang nih. Sepulang kuliah, Noah kaget karena di rumahnya tiba-tiba ada Brian dan Annabelle, yang dimana Annabelle adalah ibu dari Nick. Noah ikut tidak senang melihat keberadaan Annabelle karena dia juga tahu Annabelle dulu meninggalkan Nick. Es un chantaje. Mira, hija, llámame cuando estés lista. Noah pulang ke rumahnya karena ada acara makan malam, dan di sana juga ada Sofia dan orang tuanya. Sofia terlihat akrab guys sama Nick dan membuat Noah kaget karena di bayangan Noah Sofia adalah orang yang jelek seperti yang diberitahukan oleh Nick. Saat makan malam berlangsung, ternyata Nick dan Sofia berniat untuk dijodohkan guys. Dan Noah seperti merasa tidak nyaman di sana, dan dia pun akhirnya memilih pergi karena tidak kuat sama suasana di sana. Es que hoy hace un año de la muerte de su padre. Noah pergi ke kuburan ayahnya dan merasa sedih nih. Nick menghampirinya, dan Noah benar-benar marah kepada Nick kenapa dia berbohong kepadanya soal Sofia yang katanya jelek itu. Dan ternyata Nick memang sengaja berbohong guys, supaya Noah tidak cemburu, dan membuat Nick bikin sakit hati nih kalau tahu. Noah pun mengancam Nick kalau masih ada kebohongan lagi maka hubungan mereka akan selesai. Así que si tienes algo que confesarme, este es tu momento, aunque salgamos lastimados. Kebesokannya Annabelle datang ke rumah Noah, yang kebetulan di sana lagi tidak ada orang. Annabelle memberitahu ada surat rahasia di laci bawah yang menuliskan tentang Annabelle dulu yang difitnah meninggalkan Nick. Padahal yang terjadi dulu adalah suaminya berselingkuh dengan ibunya Noah. Saat Noah melihat foto-foto itu, Annabelle pergi ke kamar mandi guys, dan dia mengambil sikat gigi di sana. Setelah itu Annabelle pun menitipkan surat kepada Noah untuk diberikan kepada Nick supaya dia tahu yang sebenarnya. Que te odia a ti o que odia a su familia. Di tempat kerjanya, ternyata ayah Nick sengaja mengirimkan Nick dan Sofia ke London untuk bekerja di sana. Noah tiba-tiba datang untuk memberikan surat dari Annabelle, tapi dia keciduk sama Nick guys tentang surat itu. Untungnya Sofia datang untuk melindunginya dan bilang kalau surat itu datang dari tukang paket. Me lo acaba de dar un mensajero. Nada, que quería ver a Maggie antes de que se fuese.
Malam harinya Nick dan Noah dinner romantis nih guys di pantai, yang dimana katanya Nick itu adalah permintaan maafnya soal kebohongan kemarin dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Un tatuaje es para toda la vida, Nick. Ya lo era. Ibu Noah tiba-tiba datang ke apartemen Nick. Dia memarahi Noah karena dia berada di sini dengan Nick. Tapi kini Noah yang sudah tahu sebenarnya kalau dulu ibunya adalah selingkuhannya, dia memilih pergi dan makin tidak mendengarkan ibunya. Ibunya kaget guys, kenapa dia bisa tahu soal itu. Permitir que te vayas a vivir con nadie con 18. Sufriste con papá. Saat bertemu dengan kakeknya juga bilang kalau Sofia itu adalah gadis yang cantik dan sempurna. Pero quería hablarte de una cosa. Di kosan Noah, ternyata Brian tidak sengaja membaca pesan dari Nick di laptopnya dan membuat Brian makin dendam. Ternyata Brian ini adalah mantan pacar Nick guys, yang tiba-tiba ditinggalkan setelah kecelakaan mobil. Makanya dia benar-benar dendam kepada Nick. Setelah melakukan pekerjaannya, Nick dan Sofia minum-minum guys, dan mereka sangat senang karena pekerjaannya berhasil. Dan Nick memeluk dan mencium Sofia untuk keberhasilannya. Tapi Sofia seperti salting gitu guys. Nick pulang ke apartemen dan melihat Noah sudah tidak ada di sana, yang membuat dirinya marah dan emosi. Dia pun langsung pergi ke kosan Noah. Ternyata di kosan Noah dia sedang bermain kartu bersama Michael, dan juga ada Brian masuk ke kamar duluan, sampai akhirnya Michael hampir menciumnya. Untungnya Noah menghindar, dan saat Michael mau pamitan, dia juga mau mencium Noah guys. Dan di belakangnya ternyata ada Nick. Nick melihat itu dan menanyakan apa yang dilakukannya bersama Michael. Noah menjelaskan kalau dia dan Michael hanyalah teman biasa, tapi Nick tidak percaya dan merasa hubungan mereka makin lama makin menjauh. Noah akhirnya memutuskan untuk break bersama Nick karena mereka harus introspeksi dulu masing-masing apakah masih cocok untuk lanjut atau tidak. Si os reís mucho juntos, ¿no, Sof? ¿Y tú? Kehidupan Noah dan Nick berubah drastis karena mereka menjalankan kehidupannya sendiri-sendiri. Sampai akhirnya Nick ke pesta kelulusan yang dimana Noah akan memutuskan bagaimana kelanjutan hubungan mereka. Dan saat tidak sengaja dia melihat ada foto Nick di postingan Instagram milik Brian, membuatnya tahu kalau sebenarnya Brian kenal guys dengan Nick. Nick datang ke bengkel Luka, dan Luka pun memberikan penawaran terbaru soal balapan mobil bersama dengan Ronnie, yaitu pria yang dulu menculik yang dimana Nick memang sangat marah kepadanya. Luka bekerja sama nih membohongi pacar-pacarnya untuk mengikuti balapan sebentar sebelum pesta. Dan ternyata benar guys, mereka berbohong dan bilang akan mengambil sesuatu yang ketinggalan kepada Noah dan juga sahabatnya itu. Tapi ternyata di saat mereka tiba di tempat balapan, Ronnie sudah menunggunya dan Nick benar-benar emosi kepadanya karena dulu dirinya dicurangi. Dan kagetnya ternyata Noah dan sahabatnya menyusul sebagai lawan balapan mereka karena dia kesal dibohongi oleh pacar-pacarnya itu. Balapan pun dimulai, walaupun sebenarnya Luka kesal kenapa tiba-tiba ada pacar-pacarnya di sana dan ikut menjadi lawan balapan mereka. Mobil melaju dengan kencang, yang dimana Noah juga sangat pandai dalam balapan mobil guys. Di sepanjang balapan mobil, mereka juga sempat cekcok tentang hubungan mereka yang makin kesini makin banyak bohongnya. Sampai ternyata di sana ada Brian guys yang mau melaporkan mereka ke polisi kalau ada balapan liar. Tak lama kemudian polisi pun datang dan mereka tetap melanjutkan balapan sambil berlari dari polisi. Sampai di pertigaan yang sangat ramai, mereka panik karena sudah tidak ada jalan lagi kecuali menerobos. Untungnya mereka semua selamat walaupun membuat sahabat Noah menjadi mabuk nih. Sahabat Noah ini mabuk dan memuntah-muntah nih ke belakang sampai mengenai mobil Ronnie. Ronnie akhirnya berhenti sebentar karena terkena muntahan itu. Polisi terus mengejarnya, mereka berhasil karena mobil polisi juga tiba-tiba berhenti nih. Di dekat garis finish, Ronnie berada di tengah dan Noah mau melakukan rencananya sampai garis finish nih. Di garis finish sudah ada polisi guys yang sudah menunggunya. Setelah jarak beberapa meter, akhirnya Noah naik melepaskan Ronnie dan membuat mobil Ronnie remblong. Mobil Ronnie pun menabrak mobil polisi dan kecelakaan pun terjadi. Sedangkan Nick berhasil menang di balapan ini guys dan mendapatkan uang. Ronnie akhirnya pun ditangkap lagi sama polisi dan mereka pun kembali ke pesta dengan tenang setelah memenangkan balapan. Di pesta ternyata Luka diputusin oleh pacarnya karena Luka tidak pernah menerima pacarnya apa adanya dan selalu merasa minder karena memang pacarnya itu jauh lebih kaya. Noah juga bertemu lagi dengan Sofia dan dia bersikap biasa saja, bahkan dia memberikan selamat atas kasus yang berhasil dia selesaikan. Nick kaget karena Brian juga berada di sana. Di sini Noah bilang kalau dia sudah tahu soal Brian dan dirinya dan membuat Nick seperti kebingungan. Saat semuanya berkumpul, Brian keluar lewat pintu belakang guys dan membukakan pintu seseorang yaitu Annabelle. Annabelle akhirnya bisa masuk dan membuat kaget semuanya. Karena tidak mau ramai di sana, akhirnya mereka pun keluar ke taman untuk membicarakan sesuatu. Ternyata Annabelle memberikan surat tes DNA kalau ternyata Maggie anaknya adalah anak dari suaminya juga, yang dimana anaknya akan mendapatkan warisan tentang perusahaannya. Sí, mi hija es una Lester. Nick menanyakan bagaimana dia bisa mendapatkan sesuatu untuk tes dan Noah jujur kalau dialah yang membiarkannya masuk.
Nick benar-benar marah besar kepada Noah karena semua sudah mengkhianatinya dan menganggap bahwa sudah menghancurkan semua keluarganya. Noah benar-benar minta maaf dan Nick benar-benar emosi dan langsung menuju Sofia di depan. Noah hanya bisa menangis dan kini dia sadar kalau hubungannya benar-benar selesai, apalagi Brian juga menunjukkan foto kalau Nick dan Sofia memang di belakangnya. Nick pun pergi bersama Luca dan di sini Luca menjelaskan kalau semoga Nick tidak merasakan apa yang dia rasakan setelah diputuskan oleh pacarnya. Mendengar kata-kata itu pun dia pun memecah pesan dari Noah. Noah hanya ingin membantu Nick melakukan itu dan tidak ada maksud apa-apa. Nick pun kembali ke pesta dan ada Brian yang bilang kalau dia sangat puas melihat Nick dan Noah menderita. Nick terus mencari dan mencarinya ke kamar kosnya, ternyata Noah tidak ada. Noah ada di rumah Michael dan di sini Michael mengambil kesempatan dan mengajak Noah untuk begituan. Tapi dia tidak memakai hati sama sekali guys. Setelah Noah akan pulang, dia melihat ada Nick di depan rumahnya dan dia tidak menghiraukannya apapun juga. Dan dia memilih untuk pergi karena melihat Noah yang keluar tidak memakai bajunya dari rumah Michael. Keesokan harinya dia pergi ke makam ayahnya dan dia melihat tulisan dari Nick kalau dia akan selalu ada di hidup Noah apapun yang terjadi. Filmnya berakhir seperti gitu ya guys. Noah dan Nick jadi putus nih. Pasti kalian penasaran kan filmnya ini bakal ada kelanjutan atau tidak ya? Oke lah kalau begitu sampai bertemu lagi nih di film-film selanjutnya. See you. Lo voy a llevar siempre. Siempre. Briar. Me llamo Briar. Permitir que te vayas a vivir con nadie con 18. Sufriste con papá. Ellas están viviendo su unboxing vital mientras nosotros